kajian dalam kitab Muraqil Ubudiyah ini bahwa hendaknya kita senantiasa memiliki adab atau tata cara sopan santun, tata krama terhadap sesama manusia. Di antaranya yaitu ketika kita adab atau sopan santun, tata cara memiliki seorang teman, seorang saudara, atau barangkali teman karib ya. Maka dalam kitab ini mengatakan bahwa hendaknya kita ini harus bergaul dengan orang yang husnul khuluq. Husnul khuluq ini artinya bagus, baik dalam perangainya. Artinya fala budda minhu idh rubba aqilin yadribul asya'a ala ma hiya alaihi walakin idza ghalabahu ghadabun aw syahwatun aw yakhullu aw jubnun ata'ahu wa hawahu wa khalafa ma huwal ma'lum. Nah, tata cara ketika kita itu mendeteksi orang itu memiliki sifat yang baik, maka ketahuilah ciri atau beberapa hal yang sangat penting. Pertama, ketika dia itu marah, sebab orang akan kelihatan watak aslinya ketika dia itu marah. Maka hal ini kenapa demikian? Karena banyak sekali orang yang ketika memiliki sifat marah dia tidak terkendali, sehingga banyak sekali omongan-omongan, kadang perangai dan sifat perilaku yang tidak pas, yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Maka kenapa marah itu sebagai indikator orang yang akhlaknya baik? Karena di sini juga termasuk sifat marah ini permulaan dari orang ini mengalami kegilaan atau stres. Makanya makalah ulama yang lain mengatakan al-ghadabu awwalu juhudin. Sifat marah ini adalah starting awal bagi orang yang akan stres, akan gila. Maka kalau semakin orang semakin sering marah, dia mendekati gila sebenarnya. Hati-hati ketika kita ini memiliki masalah, problem, sehingga kita marah ya, yang melonjak, yang memuncak, sehingga tidak akan terkendali diri kita. Dan ini banyak sekali ya yang terjerumus ngaku akhlaknya baik, tapi ketika marah itu tidak terkendali. Dan kita harus latihan. Kalau nggak latihan nggak bisa. Ya, artinya apa? Ketika datang permasalahan, ya kita coba kick. Ya. Makanya memang kalau dalam kitab Idhatul Nasyi'in karya Syekh Mustafa Al-Ghulayi mengatakan bahwa as-sabru 'inda sadamatil ula. Yang dinamakan sabar itu ketika pukulan pertama. Artinya ketika itu kita masih wait and see, dia membuat kita seperti itu apa? Nah, maka ini menjadi apa? Takaran. Tapi yang terpenting adalah klarifikasi. Bukan berarti harus marah, karena klarifikasi itu harus dilaksanakan. Ya. Buktinya apa? Inja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Nah, tabayyun ini klarifikasi. Artinya apa? Ketika ada orang yang membawa kabar yang tidak tahu kejelasannya, ini harus klarifikasi. Maka timbulnya permasalahan itu karena ada apa? Biasanya bisa jadi miskomunikasi. Maka yang harus kita laksanakan adalah klarifikasi, bukan membalas, bukan apa. Dan ini tidak solihin akhlaknya orang-orang soleh. Lalu yang kedua, indikator ketika kita mengetahui kalau orang itu husnul khuluq ketika apa? Idza ghalabahu syahwat. Ketika dia itu dalam syahwat, keinginan. Nah, awas, kalau kita dengar kata-kata syahwat, jangan langsung asosiasi kepada hubungan biologis. Karena yang dinamakan syahwat
itu adalah keinginan dalam hati, nafsu. Ya. Contoh, kita pengen makan sahur enak terus, itu syahwat. Ya. Kita pengen buka puasa, pengen enak terus, itu ya syahwat. Ya. Maka kalau kita turutin terus, ya jangan-jangan kita termasuk orang yang apa? Atau ya taat tapi kepada atau hawa, mentaati tapi kepada nafsu. Makanya gini, para ulama soleh, orang-orang soleh, justru ketika pengen ngomong malah dia itu diam. Ya. Maka kita kalau dalam forum-forum tertentu, ya, kadang kan greget pengen ngomong gitu ya. Nah kalau itu memang kapasitas kita, bisa jadi kita ngomong. Tapi kalau kadang bukan kapasitas kita ngomong, bahkan menjadi bahaya. Maka dikatakan yang lain, di antara ciri-ciri perangai yang baik itu bisa menahan omongan. Maka dalam kitab yang lain pernah saya baca bahwa kenapa dunia ini ramai, kenapa dunia ini kacau, karena banyak orang yang bukan kapasitasnya tapi ngomong. Nah, ini bahaya. Nah kalau di Indonesia kan setiap bidang apapun punya komentator. Ya. Yang kadang komentator itu nggak tahu juntrungannya dari mana, tahu-tahu dia itu pakar ekonomi, ya. Tahu-tahu pakar teknik, tahu-tahu praktisi, tahu-tahu nggak tahu legalitasnya dari mana. Ya. Bahkan mohon maaf, zaman sekarang itu lagi banyak orang mencari panggung. Padahal apa? Sesuai kapasitasnya, dia tidak bisa sebenarnya dalam hal itu. Tapi karena hanya entertain, hanya karena apa, maka dia cari-cari panggung. Yang notabene nya mohon maaf, terkadang justru fa'aftau bi ghairi ilmin fa'adallu wa adallu. Memberikan penyampaian tanpa ilmu bahkan sesat dan menyesatkan. Nah ini ciri-ciri husnul khuluq ditinjau dari apa? Syahwat. Ketika tertimpa syahwat, keinginan apakah dia itu melonjak-lonjak, ya. Maka mohon maaf sekali kalau kita zaman sekarang itu banyak orang yang mengatasnamakan sunnah tapi sebenarnya melegalkan nafsunya. Loh, itu banyak sekarang, ya. Sedikit-sedikit sunnah, sedikit-sedikit sunnah, akhirnya transaksi di masjid kan banyak. Padahal apa? Transaksi di masjid itu sangat dilarang, jual beli di masjid itu sangat dilarang, ya. Tapi kan sekarang banyak masjid-masjid jadi panggung iklan, walaupun tidak terjadi transaksi, tapi di situ terjadi apa? Penawaran perdagangan, penawaran apa? Dan ini ada orang nggak ngerasa, ya. Jadi mengatasnamakan sunnah tapi melegalkan nafsu. Ini sangat bahaya, ya, sangat bahaya. Maka Syekh Al-Imam Asy-Syadzili dalam keterangannya mengatakan ciri-ciri orang yang hatinya sakit, awas, bukan sakit hati ya, tapi hatinya sakit, ya. Ciri-ciri orang yang hatinya sakit itu diantaranya apa? At-tasarruf fi ibadatillah, bermain-main dalam ibadah. Termasuk bermain-main dalam ibadah adalah apa? Mengkomersilkan ibadah. Dan ini banyak sekali, ya. Ibadah jadi komoditi itu banyak, ya. Dan kita waspada, mudah-mudahan ya kita tidak dalam rangka itu, ya. Mudah-mudahan kita berlindung ke Allah, karena yang bisa melindungi ya Allah, bukan siapa lagi, ya. Maka ciri-ciri husnul khuluq adalah lihat ketika dia itu marahnya bagaimana. Kanjeng Nabi ketika melihat, ketika apa, orang yang membunuh pamannya dan membunuh siapa, sehingga Hamzah dengan yang membunuh apa saudaranya Kanjeng Nabi itu, ketika taubat orang itu datang ke Kanjeng Nabi, ya Rasul, apakah engkau mengampuni aku, mau apa? Aku memaafkanmu, tapi kamu jangan menampakkan wajahnya di depan saya, ya.
Karena apa? Sifat orang itu pasti bahasa Sunda akan suat-suat lamun ningali teh gitu. Tapi Kanjeng Nabi apa? Tidak marah, tidak apa, cuma bilang jangan menampakkan di depanku ya. Begitu. Karena apa? Setiap melihat orang yang membunuh pamannya itu selalu teringat. Jadi itu wajar manusiawi. Karena Nabi Muhammad itu basyarun lakal basyari. Dan ini terus Kanjeng Nabi itu ketika melihat orang yang maksiat itu nggak marah beliau. Justru apa? Mendoakan dengan doa supaya cepat dapat hidayah. Coba kalau kita melihat orang maksiat sekarang, bapak melihat orang nggak puasa siang hari ini, biasanya bilang apa? Dasar orang nggak punya. Nah itu kan harusnya kita doakan supaya apa? Cepat dapat hidayah, bukan malah apa coba bahasa orang disebabkannya di sumpah serapain bukan ya. Coba kalau kita melihat ada anak muda naik motor dari arah barat ke arah timur kenceng, jabat knalpotnya kenceng, misalkan suaranya kenceng, wow gitu di depan kita. Lalu apa yang muncul dalam diri kita? Pasti yang terjadi itu doa jelek. Kebanyakan mudah-mudahan nabrak pohon kangkung kamu. Mudah-mudahan kamu tercium oleh truk, ya tuh nyumpah itu kebanyakan. Tapi Kanjeng Nabi kalau melihat orang yang maksiat tidak pernah mendoakan jelek, justru mendoakan supaya cepat dapat hidayah. Lu kita tiru Kanjeng Nabi yang seperti itu susah kok. Maka jangan selalu mengatasnamakan sunnah padahal melegalkan nafsunya. Dan ini banyak. Loh saya kawin dua itu sunnah Rasul katanya. Ya. Kalau memang sunnah Rasul ya carinya yang tua-tua dong. Sebab Kanjeng Nabi itu yang muda itu cuma satu siapa? Siti Aisyah. Yang lain kalau menikah dipilihin oleh istri tuanya, dan itu rata-rata itu apa? Umurnya 60 ke atas. Dan saya dalam kitab Syubhat wal Abadi fi ta'addudi zaujati Rasul itu diterangkan Kanjeng Nabi itu menikahi beberapa perempuan itu karena ada 9 alasan, diantaranya karena wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena semata-mata pengen ya. Sekarang macamnya daun muda ya, bukan rumput tetangga seger apa masih hijau gitu ya, itu bilangnya seperti itu ya. Maka ya beda tipis antara melegalkan nafsu dengan mengatasnamakan sunnah itu ya. Makanya hati-hati ya kalau kita itu mau apa teliti dulu ya gitu ya. Terus sekarang kan banyak ini sunnah, itu sunnah, ini sunnah, itu sunnah ya, padahal nggak tahu itu ya, apakah sunnah yang mana yang maksud itu ya. Jadi kita harus betul-betul waspada itu ya. Kelihatannya iya gitu ya, tapi wallahu a'lam bishawab. Jangan-jangan yang ada itu justru nafsu bisnisnya yang ada itu, bukan ininya.